Maggie, Ko Daniel. rajin banget beres-beres. Iya dong, silakan Iya, duduk. pasti habis juara tenis meja kan? Kok tahu? Tahu dong, kan lihat di sosmed, hebat banget Iya nih, Maggie. dari kemarin aku lagi sibuk latihan biar aku jadi juara. Iya, Untung jadi juara. Untung jadi juara. Kalau enggak kan malu ya. Dimarahin, nanti dimarahin Betul. sama bos ya. Udah izin tapi gagal. Betul. Untung kan juara. Udah kemarin Ko Daniel sendirian. Mm-mm. Makanya sekarang aku temenin karena aku udah Iya, jadi juara. syukurlah. Hari ini aku nggak sendiri lagi karena bareng Maggie. Hari ini kita bakal ngobrol bareng narasumber spesial ya. Siapa ya Maggie ya? Jadi kita tuh akan kedatangan tamu spesial dari komunitas sahamologi. Nah, Yeay. langsung aja kita sambut Bro Jack dari Sahamologi. Yeay. Halo. Halo Bro Jack, sehat-sehat Bro? Sehat, Iya. alhamdulillah. Silakan. Duduk. Iya. Boleh aku minta bantuannya biar ada yang dipeluk? Iya, Aduh. ini silakan. Terima Aduh, aku juga kasih. mau deh. Siap. Iya. Nah, Bro Jack, Gimana? ini kabar Porto aman? Alhamdulillah. Selalu aman ya. Alhamdulillah, doain aja. Mirip kayak Maggie nih. Iya. Soalnya Portonya makin ke belakang ini makin selalu hijau. Betul. Widih, luar biasa. Karena udah banyak podcast sama Cuan Troopers dan bintang tamunya tuh membuat Betul. Porto aku jadi hijau. Iya, moga-moga nanti ketemu Bro Jack ini kita bisa belajar lebih banyak nih. Jadi Porto kita berdua jadi makin hijau. Bukan hijau Amin, lagi, amin. beggar. Amin. Amin. Amin, Nah, amin. dan juga Cuan Troopers ya, kita itu senang banget hari ini bisa ketemu dengan Bro Jack karena bertepatan banget dengan materi yang menarik untuk dibahas hari ini. Salah satunya adalah yang mau kita bahas adalah tentang harga emas yang all time high gitu, Bro Jack ya. Nah, kenapa sih harga emas ini bisa naik dan apa aja yang mempengaruhi harga emas ini sebenarnya kalau dari Oke. analisanya Bro Jack? Oke, ini koreksi ya kalau misalkan salah. Ini pendapat pribadi ya. Jadi gini, pergerakan emas itu sebenarnya di drive ya sama ketidakpastian ya. Jadi ketakutan orang dengan ketidakpastian Amerika sehingga orang melihat aduh ini gimana ya Amerika dan segala macam, terus juga perekonomian juga kan semua market tuh lagi fluktuasi banget. Ya udah deh kita mungkin bermain di instrumen yang aman, salah satunya gold gitu. Jadi ya sesimpel karena orang lihat banyak yang nggak pasti, terus juga marketnya juga banyak masuk anginnya juga gitu kan. Makanya orang mungkin oke lah kita bermain yang aman aja gitu. Karena salah satu instrumen yang paling aman ya gold gitu loh. Iya, dari dulu ya. Dari dulu. Karena Gold, balik lagi kan gold itu kan diproduksi terbatas ya. Beda sama rupiah atau apapun yang memang bisa dicetak gitu loh. Sehingga orang melihat karena limitasi gold tersebut sehingga orang melihat ya ini safe haven gitu loh. Jadi aman banget lah kayak gitu untuk investasi jangka panjang gitu. Iya. Jadi karena memang kelangkaannya inilah gitu Benar. ya, yang membuat gold ini selalu dipilih ketika ada keadaan-keadaan yang kritis lah ya istilahnya ya di market. Benar. Oh, oke. Nah, adanya kenaikan harga gold ini kira-kira apa sih dampaknya ke IHSG dan kira-kira saham apa sih yang menarik nih untuk kita pantau? Oke, IHSG? kalau dampaknya sebenarnya gini ya, balik lagi ketika kita bicara makroekonomi ataupun komoditas itu kan ada yang namanya efek domino ya. Ada yang direct, ada juga yang indirect. Nah, kalau yang direct mungkin langsung bisa berdampak tadi ya, saham apa sih yang menarik gitu kan. Ya mungkin terutama saham-saham yang memang bisnisnya emas itu harusnya terdampak ya. Cuman indirectnya justru domino ini membuat orang tuh justru lebih defensif gitu loh. Karena balik lagi ya, kenaikannya itu didrive sama ketidakpastian ekonomi global ya. Terus juga ketika banyak yang nggak pasti, orang cenderung bermain di instrumen-instrumen yang lebih aman gitu loh. Nah makanya kalau dibilang directnya ya mungkin ya MDKA, Antam, PSAB, mungkin ada turunnya harta itu mungkin menarik ya. Cuman untuk saat ini diversifikasi ke saham-saham itu justru menurut Bro Jack sih so-so lah ya. Kecuali kemarin Antam ada rilis laporan keuangan yang cukup oke sehingga fluktuasinya ada gitu loh. Jadi sebenarnya ya kalau dampak directnya ke sahamnya mungkin ada dampak tapi nggak signifikan. Karena sebenarnya yang orang takutkan itu karena ekonominya nih yang nggak baik-baik aja gitu loh. Sehingga ketika mereka bilang, oh ekonomi nggak baik-baik saja, komoditasnya naik, apakah gua harus investasi? Sebenarnya nggak sesimpel itu gitu loh. Kecuali kayak kemarin ya, kasus 2022 ya, 2021 lah, yang coal naik. Nah kalau coal naik itu kan emang karena impact-nya kan, ada perang
perang di sana gitu kan, terus kelangkaan energi dan segala macam, sehingga kenaikannya itu bukan didrive oleh ketakutan gitu loh, tapi emang didrive karena kelangkaan yang dan demand-nya ada gitu loh, sehingga itu bisa membuat apa namanya saham-saham coal-nya naiknya signifikan gitu. Tapi kalau emas ini menurut Brojek sih agak unik gitu loh. Jadi nggak sesimpel saham emas naik apa namanya dampak ke IHSG-nya gimana, terus juga ke sahamnya ada, cuman balik lagi ya kita nunggu laporan keuangan dan segala macam yang lebih aman ya. Iya. Gitu. Tapi rada anomali sih ya Brojek, soalnya kan kita ngelihat waktu harga emas naik itu indeks di US juga naik, kripto juga naik, IHSG juga naik gitu. Ini kok dan surat berharga itu yieldnya malah turun, artinya dia diburu sama investor kan, kan anomali gitu ya. Apa sih sebenarnya yang kalau Brojek lihat ini ya secara makro gitu mendorong semua ini? Siap. Kayaknya semua orang lagi banyak duit beli instrumen keuangan semua. Justru mungkin gini ya, kalau mau dibahas makroekonomi mungkin teman-teman mungkin nanti bisa ketemu pakar yang lebih ini banget. Tapi kalau Brojek cenderung ya lebih suka tuh dari sisi apa ya, bisa dibilang konspirasinya. Oke. Karena gini ya. Ini seru nih. Iya. Oke, jadi yang benar dulu. Jadi kalau Brojek tuh lebih suka ngelihat dari sisi konspirasinya. Kenapa sih semua market tuh bergejolak? Kenapa sih apa namanya gold naik dan segala macam? Kenapa sih apapun alasannya sebenarnya cuma satu, yaitu hutang Amerika. Gitu loh. Makanya kalau ditanya sebenarnya sampai kapan gold bisa rally ya, mungkin ada pertanyaan sampai kapan sih gold bisa rally ya. Sebenarnya sampai Amerika punya jalan untuk melunasi hutang, ya itu poinnya. Jalan untuk melunasi hutang itu mungkin bisa orang mungkin bakal reda gitu loh. Karena ya tensi ekonomi itu sangat-sangat terdrive sama Amerika gitu loh. Bahkan ya sampai akhir tahun harusnya hutang Amerika tuh bisa sampai gede banget lah pokoknya 40 triliun dolar dan segala macam. Itu gede banget gitu loh. Dan ya sesimpel gini deh, kalau kita bicara konspirasi kan lebih enak dipahami kalau misalkan kita minjem pinjol terus ditekan sama debt collector. Dikejar-kejar kan, di chatting, di apa dan segala macam kan. Jadi kita mau nggak mau kan hajar halal haram hantam gitu loh. Semua disikat, asli. Iya, semua disikat gitu loh. Jadi nggak mikir, jadi kayak, oh ini dia cetak utang, oh karena COVID, oke lah gitu kan. Cetak utang karena oh itu perang dan segala macam, oke lah. Selalu cari alasan gitu loh. Dan ini ya bakal sebenarnya berdampak ke ekonomi global banget gitu loh. Sehingga ya kalau dibilang sampai kapan gonjang-ganjing ekonomi dunia ini berhenti ya sampai Amerika nemu solusi. Gitu loh. Kemarin kan sempet kan menurunkan rasio utang gitu ya berarti. Apapun. Pokoknya kuncinya Amerika sudah menemukan solusi untuk hutang dan segala macam. Itu mungkin beres market. Karena hutang ya sesimpel kalau teman-teman punya hutang kan stresnya mungkin teman-teman sini nggak mungkin punya hutang ya. Marketnya portofolio hijau terus. Hutangnya yang produktif aja. Nah, gitu. Kalau Indonesia kan hutang banyak tapi masih produktif. Rasio kita kan masih oke. Nah, Amerika nih kalau nggak salah 150% ya. Iya. Rasio Lebih besar hutangnya daripada kebayang nggak? Mereka. Ibarat gaji 30 juta, cicilan hutangnya 70 juta. Cicilan loh. Cicilan doang. Gimana coba? Benar, gimana? Stresnya. Nah itu, sampai itu nemu solusi ya harusnya sih ekonomi dunia baru mungkin meredah ya. Gitu. Dan spekulasi spekulasi konspirasinya tuh banyak banget. Ada yang bisa dibilang satu-satunya cara untuk Amerika melunasi hutang dengan perang. Dia harus jadi pemenang karena dulu kan sempat perang dunia 1 atau 2 ya yang dia merubah regulasi gold. Untuk cetak duit harus ada gold. Dari situ gue pemenang men. Gue menang ya suka-suka gue gitu kan. Nah dari gara-gara itu ya dia bisa cetak duit semau dia gitu loh. Karena orang mau nggak mau ya lu yang menang ya udah deh. Iya, jadi dollar back asset ya semuanya di backup sama dolar lah ya. Gitu. Makanya dia jadi mata uang yang paling super power. Bener gitu. banget. Wah, ini kalau kita ngelihat dari konspirasi yang sebelahnya, ini kan ada hot issue juga nih, Brojek tentang penurunan isu katanya jangan bilang siapa-siapa. Jangan bilang siapa-siapa. Katanya, Cuan Troopers aja yang dengar ya. Jadi ada penurunan suku bunga September 25 sampai 50 basis point gitu. Nah,
ini apakah sudah terrefleksi di pasar gitu kondisinya, atau nanti pas beneran diturunin September marketnya bakal bergoncang lagi gitu ya? Kalau refleksinya sih jujur sebenarnya nggak terlalu berdampak ya, karena sebenarnya balik lagi ya, ketika jadi gini, problem di Amerika tuh kan orang takut sama resesi ya, walaupun masih jauh kan, karena sebenarnya resesi itu dia harus GDP-nya minus 3 kuartal berturut-turut. Nah, cuman problemnya karena suku bunga yang tinggi ini tuh kayak balon gitu loh, balon ditiup terus, dan sewaktu-waktu bakal pecah. Pecahnya ya impact-nya ya sesimpel kita punya KPR tiba-tiba jadi double, kita punya cicilan mobil, cicilan motor tiba-tiba jadi double dan segala macam. Dan ini sebenarnya dampaknya tuh sistematik gitu loh. Sehingga ketika penurunan suku bunga itu sebenarnya sebagai apa ya, refleksi lah ke market mereka gitu loh. Sehingga ya oke lah, kita punya sedikit nafas lah, lega lah, suku bunga bisa turun dan segala macam. Cuman di sisi lain sebenarnya dari penurunan ini ya harusnya kan yang jadi problem utama Amerika tuh saat ini kan dolarnya tuh turun terus. Gitu loh. Ketika dolar turun terus ya harusnya untuk menguatkan dolar dia harus naikin suku bunga harusnya. Ya kan normalnya kan suku bunga turun nilai tukar kita bakal menguat. Harusnya kan. Nah, ini dia malah nurunin suku bunga dengan tapi memang anomali ini akan berdampak ke dolar tuh akan menguat gitu loh. Karena tadi tuh harapan yang tadinya ekonominya cuman dipaksa saving doang karena dia cetak duit terus dan segala macam, ya dari situ mulai membaik gitu loh. Jadi kalau dibilang dampak belum ada signifikan ya. Cuman untuk kita sih happy banget kita, dolar 15.400 ya sekarang kan. Harusnya sih targetnya 15.200-an. Memang udah tipis lagi ya tadi, ketika tipis ini ya dolar The Fed naikin suku bunga, mungkin ada penguatan DXY-nya. Nah, nanti mungkin dolar kita agak sedikit melemah, cuman masih normal lah. Gitu. Ya jadi dampaknya sih justru yang ditunggu banget itu ya dia turun dulu gitu loh. Dan dampaknya akan terasa banget tuh setelah turun. Oke. Jadi kita nungguin efek realnya ya. Benar, efek realnya nanti ya. benar. Oke, belum terlalu terpress in lah berarti Maggie. Ya, oke. Nah, tadi kan udah dari global ya. Mungkin sekarang kita masuk ke lokal nih, ke Indonesia. Jadi kan bulan Oktober ini akan ada pelantikan presiden kita ya, Prabowo sama Pak Gibran ya. Nah, Pak Prabowo ini pernah bilang kalau misalnya dia ini di bawah kepemimpinannya perekonomian Indonesia itu akan naik sebanyak 8%. Nah, menurut Brojek nih, kira-kira mungkin nggak sih hal itu terjadi? Nah, ini agak politik ya. Cuman gini, ini pendapat pribadi ya. Mungkin Brojek juga pengalamannya nggak banyak ya. Cuman yang Brojek amati so far ya, kebijakannya Prabowo itu bukan kebijakan yang akan berdampak ke ekonomi menurut Brojek ya. Kayak yang ini kacamata awam banget ya, Brojek kelihatannya kayak makan gratis ya kan. Terus juga ya dia lanjutin di KN dan segala macam. Sebenarnya itu untuk ningkatin ke 8% itu kan sebenarnya yang ditingkatin kan ya harusnya produksi kita diperbanyak gitu kan, lapangan kerja diperbanyak, investasi, direct investment masuk lebih gede dan segala macam, harusnya itu kan. Cuman karena yang digembar-gemborin itu bisa dibilang cuman populer untuk popularitas dia masuk ke kursi presiden. Jadi menurut Brojek sih market market tuh masih menunggu dia 100 hari mereka kerja gitu loh. Di situ kan nanti ada namanya menterinya siapa dan segala macam, kebijakannya mungkin baru disusun dengan menteri-menteri yang baru dan segala macam, kebijakan bakal kesini. Mungkin itu yang perlu kita tunggu dulu. Karena tanpa itu ya so far sih 8% ya kalau cuma ngomong gampang sih. Nih, berarti kita baru bisa tahu ya awal tahun depan lah ya. Benar. Karena jujur asing itu masuk ke Indonesia sekarang kan IHSG naik ya. Asing tuh masuknya tuh masih pelan. Betul. Jadi penurunan distribusi asing sama akumulasi asing sebenarnya nggak semasif distribusinya kemarin, walaupun udah masuk ya. Karena apa? Karena tadi tuh asing itu ya investor lah cenderung pada umumnya masih nunggu nih
kebijakannya apa. Karena dari kebijakan itu kan kita bakal tahu nih, oh kita investasinya harus kemana segala macam. Itu. Jadi Iya, gitulah. yang kita tahu kan baru sebatas era PBN-nya aja ya. Bener. Tahun Iya. depan itu dirancang mau kayak gimana. Bener. Implementasinya ini kan harus ngasih ke Bener. presiden yang selanjutnya Iya, gitu ketika ya. menterinya dipilih pun kan pasti ada spekulasi-spekulasi lain gitu kan. Kayak misalkan ternyata Apalagi nih ada isu reshuffle nih. Nah. Beneran terjadi kayaknya ya. iya kan sesimpel kayak Jangan menteri bilang keuangan siapa-siapa. menteri keuangannya bukan Sri Mulyani lagi. Wah, itu kan something juga kan. Oh, ternyata Iya. menteri investasinya si ini. Nah, itu kan sebenarnya muncul nama aja itu bakal berdampak gitu loh. Jadi yang kita tunggu tuh ya nama itu dulu, terus juga gimana tadi rancangan dan segala macam yang kita tunggu gitu loh. Iya. Jadi 8% ya boleh lah. Kita Oke, mimpi ya kita hanya bisa berharap lah. Diaminkan Iya. aja. Amin. Moga-moga bener. Moga-moga 12% lah. Amin. tambah. Namanya doa kan nggak boleh. Kalau doa kan harus tinggi kan. Iya. Jatuh dikit ya 10% Iya, masih oke. Betul. Gitu. Oke. Nah ini project sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kita minum dulu. Boleh. Silahkan. Dari tadi tuh kita berdua ngasihnya tuh pertanyaan makroekonomi yang Betul, berat. Iya, berat banget. Asli berat banget. Kirain ngobrol santai gitu kan, nggak taunya ini kalau project sih sukanya ya dari sisi Dijebak ya. Prank. project lebih suka dari sisi konspirasinya gitu loh. Karena kalau kita bicara makroekonomi ya, makroekonomi itu setiap minggu, setiap bulan tuh bergeser gitu loh. Kadang ya kalau kita bicara makroekonomi kita bilang pesimis sekarang, minggu depan oke ya kita harus optimis gitu loh. Nah, makanya yang lebih seru tuh ya kita bahas konspirasinya gitu loh. Karena Iya. konspirasi ini ya terkadang apa ya? Bikin orang tuh bisa melihat jauh gitu loh. Iya. Kayak contoh yang apa Rich Dad Poor Dad itu siapa? Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki bilang, oh Bitcoin bakal sekian, gold bakal Iya, sekian. Kan benar. yang disebut kan kayak ini ngimpi nih orang nih, gitu kan? Iya. Cuman kan dengan adanya itu ya kita bisa jadi lebih prepare, kita bisa jadi lebih aware gitu terhadap apa sih yang sebenarnya harus kita antisipasi gitu. Oke. Nah, dari makroekonomi, mikroekonomi, domestik juga gitu ya Betul. tadi. Sekarang kita mau lompat ke sahamologi nih. Akhirnya. Boleh. Konspirasi tentang sahamologi. Boleh. Jadi kan kita semua tahu ya, Cuan Troopers juga tahu bahwa sahamologi ini adalah komunitas untuk para trader atau investor ya, untuk mencari ilmu gitu supaya bisa bertransaksi dengan lebih aware gitu ya, bisa jadi lebih pinter lah gitu ya untuk mengatur kondisi keuangannya. Nah, yang belum kita tahu apa sih sebenarnya ini yang membedakan sahamologi ya, komunitas sahamologi dengan yang lain-lainnya. Gini, jadi kita itu kan memang berangkatnya dari komunitas ya. Walaupun sekarang kita udah punya aplikasi, kita juga lagi develop web base juga untuk ke depannya. Cuman gini, karena kita berangkatnya dari komunitas ya, keresahan orang itu kan ketika berinvestasi itu kan lebih seru kalau pengen nanya, Iya. ya nggak? Ada nggak kira-kira komunitas deposito? Nggak ada kan? Karena simple gitu kan, deposito ya lu punya duit, depositoin beres gitu. Cuman kalau investasi kan kita tuh terkadang ya, walaupun kita udah jago dan segala macam, kalau nanya tuh bisa lebih apa ya? Ada something gitu loh. Nah dari berangkat dari hal tersebut lah, makanya kita membedakannya ya kita develop apps, di mana di apps tersebut kita juga punya AI, kita juga punya screener, di mana screener ini pun juga bagian dari edukasi yang pernah kita jalankan, gitu loh. Kita tuh nggak di sahamologi itu kita nggak menuntut teman-teman harus multi bagger atau bagger dan segala macam lah, karena pada dasarnya market tuh nggak semudah itu. Gitu loh, sehingga ya yang lu harus tahu adalah ketika berinvestasi lu harus bijak, gitu loh. Bijak sesimpel ya, lu harus kenalin dulu lu tuh tipikalnya apa, atau enggak yang lebih simpel, lu tuh goalsnya apa sih berinvestasi. Karena kan banyak orang yang salah ya, mungkin ini terrefleks di banyaknya investor yang sekarang tuh turun. Ya kalau sadar kan 2020 boom banget, banyak banget orang berinvestasi kan, bahkan siapapun ngomongin investasi, dan sekarang lihat yang bertahan ya yang lama-lama lagi gitu kan. Karena apa? Karena ketika dia masuk pasar modal, yang dia incer itu spekulasinya gitu loh, bukan investasinya. Ketika lu berspekulasi, apa bedanya sama jackpotan gitu, apa bedanya sama judi. Karena yang kita harapin, oh gimana nih gue bisa full house, nah gitu kan. Gimana caranya bisa
apa ya, arak dan segala macam. Nah dari situ kita berangkat ya, lu harus bijak lah, lu harus tahu yang namanya investasi, lu harus ada stagingnya. Si simple awal-awal masuk pasar modal nggak usah ngomong lah, jadi full time trader bisa trading tiap hari, nggak kejauhan. Sesimpel awal-awal ya lu belajar growth investing. Dimana growth investing itu lu percaya perusahaan itu pertama cetak laba, kedua labanya terus tumbuh. Berarti kan kalau dia tumbuh kan dia terus begadang, terus berinovasi gitu kan, terus bikin konten dan segala macam sehingga dia bisa meningkatkan pertumbuhannya kan. Terus terakhir tuh dia bisa bayar utang apa enggak. Sesimpel itu. Teman-teman beli aja setiap hari. Banyak banget duitnya ya. Setiap bulan. Beli aja setiap bulan ya, at any price, at any time ya, mungkin setiap gajian beli itu pasti aman. Awalnya kan growth. Dari situ kan wah, kayaknya seru nih kalau mulai kulik-kulik lah. Di awal tuh jangan langsung bicara teknikal, fundamentalnya dulu. Kulik-kulik lah. Oh, ternyata perusahaan ini ada cycle-nya. Nah, mulai tuh kita bicara value investing. Dari value investing, oh ternyata saham itu ada psikologinya ya, baru kita belajar teknikal. Dimana teknikal itu kan ilmunya adalah crowd psikologi. Kita membaca crowd psikologinya seperti apa. Makanya mulai trend following. Dari trend following mulai deh, wah kayaknya keren nih ada gambar-gambar chart swing trading. Swing trading mulai deh, wah ini kayaknya ada rekomendasi hari ini, besok langsung take profit, mulai day trading. Ah kayaknya nih orang beli pagi, sejam langsung TP, mulai intraday trading. Nah itu yang mungkin membedakan kita dari komunitas lain, karena yang kita depankan adalah ketika lu berinvestasi, lu harus bijak gitu loh. Nggak cuman spekulasi, nggak cuman ya pengen cuan cepet, pengen kaya cepet, itu ya market tuh kejem men. Iya. Market tuh kejem, gitu loh, nggak semudah. Jadi adanya sahamologi ini untuk inilah ya, mengajarkan mereka supaya nggak apa sih istilahnya tuh Maggie, bling satan ya. Dalam berinvestasi gitu ya. Tahu mana gas, mana rem, gitu, kapan kita gas, kapan kita rem, supaya nggak terjun ke jurang lah. Dan soalnya gas malah jatuh. Iya, soalnya kan kalau kalau kita trading bertobat berhenti jadinya kan, nggak investasi juga ujung-ujungnya. Karena tadi ketika dia masuk pasar modal, dia rugi terus dia berhenti, berarti kan di awal niatnya tuh udah pasti salah. Dia nggak punya goals. Niatnya pasti spekulasi gitu. Karena kalau kita benar-benar investasi kan, ya kita punya goals nih, goalsnya jangka panjang dan segala macem gitu kan. Kita punya niatnya juga memang untuk jangka panjang dan segala macam, sehingga ketika market turun, ya itu hal yang wajar gitu loh. Hal yang wajar banget lah. Oke. Nah dari semua pembahasan kita nih, mulai dari tadi The Fed, terus ada silakan ada IHSG juga yang naik terus sampai ada pergantian presiden. Nah kira-kira nih apa sih saran dari Brojek untuk cuan troopers dalam menghadapi stock market pada situasi ini? Untuk kondisi saat ini sih ya, pada dasarnya mau nggak mau kita terus harus update. Ya, jangan ya memang ya di sesimpel kayak buy and forget gitu, tinggalin aja buat anak cucu dan segala macam. Ya mungkin untuk kondisi saat ini karena tadi ya Amerika masih gonjang-ganjing dan dampaknya tuh benar-benar direct banget ke Indonesia. Jadi untuk saat ini ya mungkin teman-teman harus lebih aware dengan apa yang teman-teman investasiin. Kurang-kurangin lah beli saham-saham lapis legit kalau kata Brojek. Kurang-kurangin ya, karena pada dasarnya beli saham itu pasti nggak punya nggak punya set, nggak punya trading plan dan segala macam gitu. Kurang-kurangin. Dan terakhir ya teman-teman harus punya goals tadi. Sehingga kalau teman-teman punya goals, teman-teman pasti memilih trading style atau investasi modenya tuh yang seperti apa gitu loh. Misal kayak market sekarang, oh ternyata global tuh masih fluktuasi banget. Oh boleh deh kita main short term gitu loh. Oh ternyata perusahaan-perusahaan ini masih cetak laba terus dan segala macam. Oke deh, boleh deh gue nabung terus dan segala macam. Nah itu. Jadi dia harus tahu goalsnya sehingga dia bisa memilih style yang mana sih yang cocok untuk current kondisi gitu. Iya. Wah,
Tipsnya Menarik ini banget ya menarik dan kena. Iya. Di tengah kondisi kemarin market sempat koreksi 4% dalam sehari ya, Benar. orang sell off, terus Betul. dalam waktu seminggu udah all time Naik high. lagi langsung Iya, all itu time comeback. high. Benar. Jadi memang kita itu intinya butuh lah ya untuk pemahaman-pemahaman. Benar. yang Diajarin juga oleh sahamologi ya, jangan spekulasi mulu Benar, gitu ya, benar. harus belajar menghitung dan lain sebagainya. Dan juga kita pengen bilang ke Project, thank you banget Project karena Sama-sama. banyak sekali pembahasan yang tadi udah kita bahas ya, makro, mikro dan seluruhnya. Ini nggak bisa ditonton sekali, nih harus 2-3 Dua kali, kali iya. gitu kan. Jadi Supaya jangan paham. lupa nontonnya 2-3 kali nih. Karena Iya, pembahasannya berat. Bener, dan jangan lupa kalau mau kasih pertanyaan lebih banyak ya teman-teman Cuan Troopers lewat YouTube-nya Sukor Sekuritas ya, nanti ketika kita sudah mengupload konten kita ya, dan juga Instagram jangan lupa ya untuk diberikan komen di sana karena nanti akan kita jawab pertanyaan-pertanyaan para Cuan Troopers melalui Instagram dan juga melalui YouTube, atau bisa langsung tanya ke Instagram Sahamologi Boleh. ya, @sahamologi, dan juga Instagramnya Project itu ada di @project_mh. Iya. Kalau mau belajar boleh juga ya, Boleh, ya. boleh, Join boleh. nama Feel Sahamologi free. juga boleh. Oke, terima kasih Project udah Thank you, mau mampir Project. ke rumah aku Sama-sama. ini. Terima kasih juga buat Cuan Troopers yang selalu setia mengikuti ngerumpi saham bareng Sukor dari awal sampai selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.